Ya, oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini, di mata kuliah pengantar multimedia, pertemuan keempat, kita akan bahas tentang teknologi multimedia. Sebelumnya mohon maaf karena ada kegiatan di luar kota, gitu ya. Maka saya buatkan video pembahasan di sini, gitu ya, untuk mengganti pembahasan di kelas, gitu. Nah, untuk proyek film, nanti mungkin kita akan bahas kelanjutannya ketika di kelas ya minggu depan, gitu. Nah, tentang buku putih dan segala macam. Yang pasti sekarang silahkan siapkan dulu gitu ya akun Instagram dan logonya gitu ya. Nah, nanti diposting silahkan ya untuk persiapannya. Nah, kita akan membahas tentang teknologi multimedia di sini gitu ya. Jadi teknologi multimedia kita lebih kepada melayani bagaimana multimedia itu melayani era baru ya. Hampir semua hal berbasis multimedia itu sudah kita sering pakai gitu ya, terutama basis multimedia di dalam handphone kita gitu ya. Dan memang ketika sebuah aplikasi itu berbasis kepada multimedia, berbasis GUI, graphic user interface gitu ya, sekelas anak kecil yang belum bisa baca juga itu sudah bisa menggunakan aplikasi dan mereka nyaman gitu ya. Nah, jadi definisi teknologi multimedia secara pengertian di sini sebenarnya mengembangkan berbagai macam media digital gitu ya dengan elemen-elemen multimedia seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan memang itu untuk menciptakannya pengalaman yang memang lebih interaktif dan kaya di sini. Nah, peranan teknologinya itu untuk apa? Peranan teknologinya seperti yang memang sangat penting di sini, memungkinkan pembuatan atau pengeditan atau distribusi atau mungkin juga terhadap konten-konten multimedia gitu ya. Jadi di sini semakin canggih, semakin mudah gitu. Kalau dulu zaman dulu yang namanya mau nonton film, ada istilah nyewa film, VCD gitu. Zaman sekarang tidak ada istilah nyewa film gitu ya. Kita tinggal beli saja akun Netflix, akun Disney Plus dan yang lainnya gitu ya. Dan itu sebenarnya salah satu dari teknologi multimedia di sini ya penerapannya. Nah, dan apa saja evolusi teknologi multimedia? Nah, teknologi multimedia ini berawal kalau bisa disebutkan di tahun 60-an dan 70-an di mana pengembangan awal multimedia ini berfokus pada visualisasi sederhana ya dan audio di sini. Jadi TV-TV sederhana ini tahun 60-an itu sudah ada yang hitam putih di sininya. Nah, dan kalau di dalam komputer, komputer generasi kedua, generasi ketiga mungkin sudah ada layar, cuman memang masih CLI, masih belum berbasis, belum bisa menampilkan wajah dan segala macam gitu ya, apalagi kamera. Nah, itu di tahun 70-an. Nah, tahun 80-an barulah dikenal dengan yang namanya multimedia interaktif gitu ya, dengan muncul berbagai macam sistem operasi yang familiar seperti Windows dan Apple di sini. Nah, dan di tahun 80-an beberapa beberapa teknologi seperti TV juga sudah berwarna di sini. Nah, lalu ada internet multimedia di mana internet multimedia secara digital ya tahun 90-an itu mulai didorong ya di Amerika tahun 90-an ya, internet itu sudah mulai tumbuh dan menjadi aksesibilitasnya lebih luas meskipun memang kecepatannya tidak lebih cepat dari zaman sekarang gitu ya. Tapi kalau dibandingkan Indonesia sudah ketinggalan jauh, 90-an belum ada internet kalau Indonesia. Nah, dan di era modern barulah gitu ya yang namanya teknologi internet Indonesia itu ada ya sekitar mungkin kalau di daerah Majalengka ya sudah ada dari tahun 2003, 2005 ya, 2006 gitu. Di sini yang paling yang paling sudah banyak di sana internet itu termasuk warnet dan segala macam di tahun 2000-an. Nah, dan memang di tahun 2000-an di sini akhirnya muncul berbagai macam teknologi seperti VR, AI gitu ya. Akhirnya tahun sekarang ada yang namanya AI transformasi yang multimedia menjadikan lebih interaktif dan impresifnya. Apalagi AI zaman sekarang sangat meresahkan gitu ya. Bisa sampai menipu gitu ya menggunakan deepfakes ya atau menggunakan suara yang dirubah ya amplitudo dan ada segala macam. Nah, lalu di sini apa saja peran teknologi multimedia? Yang pertama peran dari teknologi multimedia itu yang pasti untuk produksi ya, terutama membuat sebuah konten yang berkualitas. Nah, teknologi seperti software pengeditan, video perangkat lunak ya atau membuat sebuah animasi ya yang berkualitas tinggi ini mempermudah proses konten multimedia. Dan zaman sekarang malahan ada sebuah channel YouTube gitu ya yang memang mereka itu contohnya channel kalau anak saya itu sering nonton anomali gitu ya. Nah,
anomali kayak ya anomali macam-macam gitu ya. Mereka itu dibuat dengan animasi AI gitu. Tapi kualitasnya juga kalau bisa disebutkan bagus itu. Tapi dan untuk kecepatan pembuatannya cepat. Cuman kalau dibilang kestabilan karakternya tidak ada ya. Karena kadang-kadang karakternya beda-beda gitu. Dalam satu adegan ke adegan yang lain beda-beda karena menggunakan from di sini AI gitu. Tapi memang secara garis besar kalau untuk membuat konten itu lebih mudah ya. Termasuk bagaimana untuk pengeditan. Kalau zaman dulu ya mungkin editing sangat sulit. Zaman sekarang dengan berbagai macam AI untuk ngedit video ya, dengan berbagai macam template itu mudah, cepat ya. Cuman beberapa detik beres ya. Contoh pakai CapCut di sini. Nah, terus distribusi juga ini dengan berbagai macam platform streaming ya seperti yang Netflix yang tadi ya ada Disney Plus, ada yang segala macam gitu ya. HBO dan yang lainnya gitu. Di apalagi di media sosial itu memudahkan ya, memudahkan orang memanfaatkan atau menerima konten-konten multimedia. Dan teknologi kompresi data ini memungkinkan akses ke konten multimedia ya dengan audiens yang memang lebih luas ya. Yang mungkin sudah apa ya, sudah sangat familiar di sini gitu ya. Dan aplikasi teknologi multimedia di berbagai bidang seperti di dalam film, pendidikan, iklan sampai kualitas yang memang interaktif dan efektivitas konten yang bagus di sini. Nah, kalau di dalam film mungkin ada istilah yang menggunakan motion graphic di dalam film Avatar ya. Itu juga teknologi multimedia. Atau bahkan di dalam sebuah iklan kosmetik saja gitu ya. Sebenarnya ketika dilihat ada bulu-bulu terbang di sini gitu ya, ada sinar dan segala macam gitu ya. Itu bukan dari kamera asli, tapi dari animasi ya 3 dimensi yang memang dibuat secara realistik gitu dan tidak mungkin digerakkan langsung gitu ya. Nah, saking realistiknya seolah-olah estetika dan keindahan itu muncul di sini ya. Ya padahal dari 3 dimensi di sini ya. Lalu bagaimana teknologi pengolahan gambar? Ya, mungkin sudah tidak asing kalau di dalam pengolahan gambar secara grafik itu contohnya menggunakan basis vektor di Corel atau Illustrator atau mungkin juga raster seperti Photoshop gitu ya. Nah, ini sebenarnya adalah dua perangkat lunak yang memang paling populer ya untuk manipulasi gambar. Nah, dan perangkat lunak ini menawarkan alat yang kuat untuk editing atau retouching gitu ya atau komposisi gambar. Nah, apalagi zaman sekarang ketika menggunakan prompt itu sudah instan gitu ya. Cuman memang ketika menggunakan prompt ya tetap saja beberapa hal kreativitas tidak bisa dimunculkan di prompt gitu ya, di AI gitu. Tetap lebih bagus buatan tangan manusia ya lewat Photoshop atau lewat Corel di sini. Nah, kalau skillnya tinggi gitu ya. Lalu ada perangkat keras GPU, ya graphic processing unit, ini memainkan peranan penting, terutama untuk rendering, ya, menghasilkan sebuah konten atau sebuah produk multimedia yang memang bagus, tidak burik ya intinya mah gitu ya. Semakin tinggi, semakin bagus GPU, semakin speknya semakin dewa, maka menghasilkan konten multimedia yang semakin berkualitas gitu ya. Jadi ada harga, ada barang gitu ya. Nah, dan pemrosesan render ini akan lebih cepat dan efisien, terutama untuk gambar yang memang sangat kompleks, sangat detail di sini, gitu ya. Jadi kalau yang kemarin dibahas di kelas gitu ya, ada yang namanya Pixar atau Disney itu ada istilahnya nama servernya untuk ngerender itu adalah render farm. Ya. Render farm di sini adalah khusus satu server itu dengan komputer yang spek dewa, mungkin juga kalau super komputer gitu ya, untuk ngerender satu adegan gitu ya yang sangat detail sekali gitu. Yang memang tidak main-main gitu ya ketika dihasilkan mungkin berapa giga atau berapa tera gitu ya sebelum dikompres gitu. Tapi kualitasnya bagus ya, detail gitu. Ketika ditampilkan di bioskop, detail sampai serabut pakaian juga kelihatan gitu ya. Nah, lalu teknologi audio di sini untuk perangkat lunak contohnya ada seperti Audio City atau Audio Sion gitu ya atau kalau di dalam yang sering main band itu ada Cubase ya itu yang paling familiar untuk beberapa band Indonesia kayak Jamrud atau Diok 19 ya. Nah, ini untuk perangkat teknologi perangkat pengolahan audio ya di mana contoh perangkat lunak yang populer yang digunakan untuk pengolahan audio, perangkat lunak ini merupakan alat yang kuat untuk editing, untuk mixing atau untuk mastering audio ya terutama dalam lagu. Dan teknik pengolahan di sini seperti menggunakan meliputi equalizing ya, compression atau reverb begitu ya. Ini teknik ini digunakan untuk meningkatkan kualitas suara, membersihkan audio dari noise gitu ya sampai menambah efek-efek khusus gitu. Nah, lalu
teknologi pengolahan video. Nah, perangkat lunak kan sebenarnya banyak ya, seperti ada Premiere, ada Final Cut, ada CapCut gitu ya, atau mungkin juga beberapa contoh perangkat lunak yang populer saat ini ya. Ini menawarkan editing, pemangkasan, atau pencampuran video dengan mudah ya. Nah, teknik edit sebenarnya teknik edit itu non-linear ya, memungkinkan pembuat membuat konten, mengatur ulang urutan video gitu ya, atau menambah transisi urutan sampai menggabungkan visual ya dan yang lainnya. Dan teknik ini memberikan fleksibilitas kontrol yang besar untuk proses editing ya. Nah, teknologi animasi juga sama gitu. Ini salah satu konten dari hasil teknologi multimedia, di mana teknologi animasi ini secara garis besar dibagi dua. Yang memang ada animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Kalau 2 dimensi mungkin sudah tidak asing dengan kualitas yang bagus, ada dari Jepang ya, ada anime. 3 dimensi ada Donghua dari Cina gitu ya. Dua-duanya dari Asia di sini. Nah, animasi 2 dimensi ini menggunakan gambar dengan datar gitu ya, dengan garis X, Y gitu, secara 2 dimensi, menciptakan seni gerak yang memang digunakan dalam kartun atau film animasi atau video games di sini. Sedangkan yang 3 dimensi menggunakan model 3 dimensi, menggunakan X, Y, Z ya untuk perhitungannya ya, untuk koordinatnya. Di mana ini dianimasikan menciptakan gerakan yang memang sering digunakan dalam film ya, atau visualisasi efek khusus gitu ya. Lebih-lebihnya malahan untuk 3 dimensi ini untuk gerakan tidak tidak diciptakan secara manual ya, menggunakan mouse atau frame by frame, tidak, tapi menggunakan motion graphic ya, menggunakan pakaian khusus, ada modelingnya gitu ya, nanti gerakan langsung akan ditransferkan ke dalam komputer gitu. Maka itu lebih mudah sebenarnya untuk pembuatan gerakan untuk di animasi 3 dimensi. Nah, lalu ada beberapa software untuk animasi, contohnya seperti animasi 2 dimensi seperti Adobe Animate atau Toon Bomb di sini. Kalau di dalam 3 dimensi ada Blender, ada Autodesk Maya, ada apa seperti untuk beberapa yang kayak di Tencent gitu ya. Itu banyak ya, banyak sebenarnya untuk beberapa itu. Kemarin kan ada Unreal Engine ya, Unreal Engine 5 titik berapa gitu ya, itu yang bisa digunakan di Tencent. Nah, itu powerful sekali untuk membuat animasi 3 dimensi dengan catatan komputer speknya harus bagus ya. Nah, lalu teknologi VR AR ya, teknologi virtual reality dan augmented reality. Ya, sebenarnya ini adalah cikal bakal dari sebuah hologram. Kemarin sudah dibahas ya. Contohnya penerapan dari Apple Vision di sini. Ini dua teknologi yang digabungkan. Akhirnya kita bisa berkomunikasi dengan orang secara hologram, secara langsung ya. Lalu ada platform streaming di sini ya. Dengan menggunakan platform streaming atau cloud, kita bisa nyewa gitu ya, atau mungkin juga kita bisa nonton ya suatu konten multimedia, satu konten bisa dipakai untuk berapa orang. Nah, alih-alih mengunduh file besar dengan kecepatan internet zaman sekarang, mungkin lebih baik nonton streaming gitu ya, yang memang secara instan kapanpun dimanapun asal koneksinya stabil itu di sini dan ada kuotanya ya pasti. Nah, lalu ada cloud di sini di mana berperan penting dalam penyimpanan dan distribusi multimedia gitu. Ya. Dan konten-konten yang yang ukurannya besar ya itu bisa diakses atau bisa dikirim lewat cloud computing. Contohnya ya Google Drive gitu ya. Kita bisa saling berbagi macam file di sana gitu. Ukurannya juga besar ya. Nah, lalu perangkat keras untuk multimedia yang pasti banyak ya. Contohnya seperti GPU itu yang paling pentingnya, paling sangat saling krusial terutama dari sisi grafis. Nah, GPU ini adalah ya pemrosesan yang paling penting di antara perangkat yang lain karena memang kriteria untuk merender, memproses grafis, menghasilkan visual halus gitu ya di dalam game aplikasi multimedia yang lain gitu. GPU yang bagus akan menghasilkan produk yang bagus. Lalu ada virtual headset, ini sudah tidak asing ya seperti untuk virtual reality ya. Terus ada kamera digital. Kamera digital ini biasanya digunakan untuk pembuatan film ya. Dan dengan kualitas yang tinggi ya. Nah, apakah bisa menggunakan menggunakan kamera DSLR? Bisa sebenarnya kalau beberapa kamera-kamera yang memang high end ya, yang memang bukan entry level gitu ya, yang flagship di sini handphone kamera flagship itu sudah bisa menyamai kamera DSLR sampai bagaimana menghilangkan noise-nya gitu ya. Jadi ketika Anda main ya, game atau membuat sebuah film, bukan main game.
Nah, Anda bisa membuat film yang kualitasnya memang hampir serupa seperti kamera DSLR dengan harga yang lebih murah. Ya. Nah, lalu teknologi pengolahan komponen multimedia, contohnya seperti ada kompres data. Secara garis besar kompres data dibagi dua ya. Ada yang lossless, ada yang lossy. Kalau lossless itu ketika dikecilkan dikembalikan lagi tidak akan seperti semula. Contohnya seperti WinRAR. Nah, kalau lossy itu dikecilkan, dibesarkan lagi, maka tidak akan sama ya ukurannya gitu ya. Jadi karena ada beberapa file atau ekstensi atau history yang dihilangkan gitu yang mereka anggap itu di lossy itu tidak penting di sini. Nah, sebenarnya kompresi data itu sangat penting, terutama untuk mengurangi ukuran file gitu ya. Nah, dan nanti itu memungkinkan transmisi yang memang lebih efektif, efisien. Contohnya kompresi di MP3 atau MP4 gitu ya. Jadi menghilangkan beberapa data yang memang tidak penting ya, tanpa mengurangi kualitas yang memang dirasakan gitu ya untuk kompresi. Tapi hal yang lainnya kalau di dalam kompresi seperti ketika chat, ketika Anda menggunakan video streaming ya atau menggunakan apa ya nelpon gitu ya, nelpon lewat video gitu. Biasanya sebagus apapun kamera depan Anda gitu ya tetap akan jadi burik kalau kecepatan internetnya kurang bagus gitu ya. Karena nanti akan dikompres gitu si kualitas kamera Anda. Karena memang ya video itu ukurannya lebih besar daripada suara Anda yang dikirimkan. Akhirnya supaya tidak terjadi delay, supaya tidak suara duluan yang datang, gambar belakangan, maka si videonya dikompres, dikecilkan, diburikan gitu ya. Akhirnya ya datangnya bersamaan meskipun kualitas videonya akan menurun di sini. Nah, format file banyak gitu ya, jenis-jenisnya ada kalau di dalam gambar seperti JPG, PNG, GIF dan segala macam. Kalau di dalam musik seperti ada WAV, MP3, MM4A gitu ya, dan yang lainnya. Kalau di dalam video ada MP4, AVI gitu, MOV dan segala macam. Nah, kualitasnya beda-beda ya, ukuran filenya beda-beda ya dengan kompatibilitas yang memang memungkinkan pemilihan yang memang sesuai dengan kebutuhan. Nah, lalu ada teknologi web untuk multimedia interaktif. Nah, didukung juga sebenarnya untuk bahasa pemrograman seperti HTML5 yang zaman sekarang. Kalau zaman dulu HTML4 ya. Kalau Anda mau nonton YouTube harus install dulu Adobe Flash Player. Zaman sekarang tidak usah ya. Karena memang HTML5 itu sudah sangat tidak usah pakai hal-hal seperti itu ya. Sudah langsung gitu ya, sudah plug and play di sini. Nah, terus ada CSS, JavaScript, dan berbagai macam bahasa pemrograman yang memang memungkinkan kita gitu ya menggunakan atau memakai atau membuat sebuah situs yang memang interaktif di sini. Nah, lalu ada animasi interaktif. Jadi animasi interaktif ini menambah daya tarik ya pengalaman penggunaan orang gitu ya, terutama ketika menggunakan web sehingga lebih menarik gitu. Nah, lalu ada teknologi game engine di sini. Jadi membangun dunia interaktif. Contohnya dalam pemrograman gitu ya. Game engine ini memungkinkan bahasa pemrograman menciptakan logika game ya dengan interaksi berbeda-beda gitu. Sampai menyisipkan AI, menyisipkan kecerdasan buatan, bagaimana melawan seseorang gitu ya. Contoh Anda membuat game catur gitu ya. Nah, dasar pikirannya JST-nya gitu ya. Pola pikirnya, pola strateginya itu seperti seorang master catur. Maka ketika main game catur gitu ya lawan komputer kita seolah-olah main game dengan atau main catur dengan master catur itu sendiri gitu ya. Nah, itu dengan adanya penyisipan bahasa pemrograman. Nah, lalu ada grafisnya, grafis engine ini menghasilkan grafik yang realistis, ya, animasi yang menarik. Zaman saya kecil, main bola itu ada main bola soccer dari Nintendo gitu ya, yang memang cuma titik-titik saja dilihat kameranya dari atas gitu ya. Zaman sekarang, ya mungkin juga Winning Eleven atau mungkin juga PS 2025 gitu, itu sangat realistis ya. Seolah-olah kita main bola ya seperti nonton bola asli gitu ya di Liga Champion dan segala macam gitu dan itu berkat dari bagaimana pengembangan dari sisi grafisnya di sini. Nah, lalu di dalam teknologi game engine juga supaya lebih realistis mereka menerapkan ilmu fisika, simulasi fisika, menciptakan gerak interaksi objeknya supaya nyata gitu ya. Contohnya di dalam animasi bagaimana ketika si rambut itu tertiup ya, gerakannya maka akan seperti apa gitu ya. Atau seperti ketika si rambutnya itu keriting, kalau lari itu ampul-ampulan gitu ya, seperti sebuah pel, maka gerakannya itu seperti apa. Atau ketika dipukul gitu ya,
mentalnya itu kayak gimana, simulasinya seperti apa. Ketika tabrakan sebuah mobil gitu ya, dengan kecepatan sekian, maka hancurnya seperti apa. Itu adalah simulasi fisika. Nah, lalu suara, engine suara juga tetap mendukung audio, musik, atau menciptakan suasana yang mendalam ya ketika kita membuat sebuah games atau membuat sebuah film gitu ya. Nah, kalau seandainya sebuah film kita melaksanakan membuat sebuah adegan yang memang sangat sedih ya, maka beri backsound yang sedih. Itu akan memberikan kesan yang berbeda, kesan yang memang lebih mendalam gitu ya. Nah, lalu teknologi desain antarmuka UI dan UX ya. Ini antarmuka UI dan UX ini akan lebih fokus pada visual interaksi. Yang memang dengan aplikasi desain UI UX ini akan mempermudah yang untuk navigasi gitu. Nah, UI penting ya karena untuk interface di sini. Nah, dan UI yang baik itu akan menghasilkan UX yang baik di sini. Jadi UX itu sebenarnya yang paling diperhatikan gitu ya. Jadi untuk keseluruhan pengalaman pengguna gitu ya, itu yang pertama kali itu adalah menentukan aplikasi sehingga mereka berinteraksi dengan baik, memberikan pengalaman yang bagus ya. Nah, ketika berinteraksi yang baik sebenarnya tidak harus UI-nya baik gitu. Meskipun UI yang baik yang tadi disebutkan yang baik ini dengan satu catatan. Nah, satu catatannya apa? Lancar, ya tidak terjadi bugs gitu. Contohnya, ketika Anda membuat game yang satunya bagus grafiknya, yang satunya jelek, ya. Kalau spesifikasi handphonenya bagus, maka mereka akan memilih game yang grafiknya bagus. Tapi kalau standar di satu negeri itu contohnya handphonenya itu handphone kentang gitu ya, maka mereka akan memilih game yang burik gitu ya. Dan game yang burik tersebut itu karena apa? Karena memang memberikan pengalaman yang memang lebih lancar memainkan game tersebut. Maka UX-nya itu akan lebih terpuaskan gitu daripada secara grafiknya di sini gitu ya. Jadi kadang kita melihat menentukan UI UX itu menentukan dilihat dari usernya ya. Usernya itu seperti apa, di pasaran seperti apa. Nah, lalu integrasi antara UI UX ini akan bekerja sama menciptakan pengalaman multimedia yang memang lebih menyenangkan ya. Apalagi kalau seandainya spesifikasi handphone atau perangkatnya bagus gitu ya. Ketika diterapkan dengan UI yang bagus, grafik yang bagus, maka akan memberikan pengalaman yang lebih bagus ya. Sebenarnya itu pilihannya tergantung kemampuan di sini. Dan akan memudahkan mencapai tujuan ya sesuai dengan keinginannya. Nah, lalu bagaimana teknologi mobile dalam multimedia? Yang pasti konsumsi konten di sini. Jadi smartphone dan tablet ini kita memungkinkan mengakses ya berbagai macam konten multimedia seperti di Instagram gitu ya. Kita bisa nonton konten video, musik atau mungkin juga meme komik gitu ya dari gambar dan yang lainnya gitu ya. Itu menghasilkan konten-konten yang memang sangat menarik, menggelitik gitu ya. Dan pembuatan konten di sini untuk pengeditan gambar, video dan yang lainnya itu ketika dibagikan yang pasti dengan teknologi zaman sekarang kualitasnya akan lebih bagus, lebih oke gitu ya. Jadi kalau dilihat di YouTube saja ada film yang zaman saya waktu kuliah tahun 2007 ya, 2007-2009. Yang seadanya, kameranya juga kamera ya belum familiar ya. Kalau zaman dulu handphone Symbian gitu ya. Kebanyakan yang cuma 1-2 megapiksel gitu untuk kameranya atau PGA malahan ya. Itu masih menggunakan kamera digital pada saat itu yang memang kalau bisa disebut 8 megapiksel itu sudah bagus ya. Tapi tetap saja gitu dari sisi suara noise-nya tinggi gitu. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan yang zaman sekarang yang memang lebih bagus, lebih oke gitu ya. Dengan berbagai macam perangkat ya. Ada clip on yang memang bisa menghilangkan noise gitu ya. Ada AI yang malahan hampir sama fungsinya seperti clip on gitu. Atau berbagai macam kamera handphone yang memang kualitasnya bagus mau di luar ruangan, di low light atau dimanapun gitu. Nah konten-konten tersebut itu bisa membuat bagus kalau seandainya alat-alatnya atau kreativitasnya tinggi ya. Nah, lalu tren multimedia perangkat mobile di sini ini mendorong popularitasnya seperti konten pendek atau video short di sini. Nah, dan memang langsung berbagi melalui media sosial gitu ya. Nah, lalu ada AI gitu, artificial intelligence di dalam multimedia. Nah, contohnya seperti sistem keamanan ya, face detection untuk pengenalan wajah gitu ya, atau untuk bagaimana mengidentifikasi apakah dia itu pemilik perangkat ini atau bukan. Nah, lalu ada penyutingan otomatis. Jadi beberapa algoritma AI itu bisa
menyesuaikan kontras, efek video atau audio gitu ya. Ketika diedit itu sesuai dengan template-nya. Lalu pemrosesan gambar gitu ya. Nah, AI juga itu bisa memproses sebuah gambar yang memang lebih realistis, yang tadi mungkin sudah diceritakan ya, dari film, game, iklan, dan yang lainnya. Dan produksi ketika menggunakan AI itu bisa lebih cepat, ya, lebih efisien, lebih mudah. Tapi memang tetap saja beberapa kreativitas itu tidak bisa digantikan AI. Contohnya seperti ketika ada film Secret Invasion dari Disney gitu ya. Ketika membuat film Secret Invasion, kebetulan di Hollywood itu sedang ada terjadi sebuah demo ya, demo orang yang sering membuat skrip, orang yang sering membuat apa ya, membuat naskah gitu ya, karena memang untuk penyesuaian upah di sana gitu di Hollywood itu. Akhirnya beberapa vendor gitu, mereka akan memilih menggunakan AI daripada menggunakan manusia gitu ya. Sedangkan manusia sendiri banyak tuntutan, terutama untuk kebutuhan hidup sehari-hari gitu. Tapi ketika dihasilkan film yang dari AI tersebut ya, ternyata tidak lebih bagus daripada buatan manusia gitu. Karena memang ketika membuat film itu dari skrip naskah ya buatan AI itu tidak serealistis buatan manusia, tidak selalu mendalam gitu ya dari sisinya atau plot twist-nya gitu. Itu tidak. Nah, karena memang ya tetap kreativitas itu tidak bisa digantikan oleh AI gitu di sini ya. Meskipun produksinya cepat gitu ya. Nah, lalu teknologi interaktif di sini atau responsibilitas, contohnya yang tadi motion graphic di sini. Yang ini menggunakan sensor gerak atau respons sentuhan gitu ya. Maka ketika menggunakan sensor-sensor yang seperti ini gitu ya, ketika membuat animasi itu lebih mudah tanpa harus digerakkan satu-satu atau frame by frame gitu ya. Karena sensor gyrosnya itu di dalam baju itu sudah menangkap gerakan modelnya di sini. Nah, lalu tren multimedia di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang produksi pengalaman penonton itu akan lebih imersif, ya, imersif di mana uh, teknologi videonya gitu ya, itu akan lebih bagus lagi. Sekarang 4K, mungkin nanti 8K di sana gitu ya, atau 8000 pixel ke atas gitu ya. Nah, dengan kualitas gambar yang lebih jernih, lebih bagus, lebih realistis gitu ya. Nah, lalu ada real time rendering, di mana visualisasi real time rendering ini memungkinkan interaksi yang memang lebih dinamis, produksi yang lebih cepat. Dan yang tadi hologram gitu ya. Nah, proyeksi 3 dimensi realis di sini memungkinkan interaksi baru. Bagaimana kita contoh menggunakan Apple Vision atau Vivo yang Vision gitu ya. Ketika menggunakan kacamata tersebut, kita bisa berkomunikasi dengan orang seolah-olah ya memang secara 3 dimensi, secara hologram. Ya, orang yang tidak pakai kacamata itu tidak akan melihat hologramnya gitu ya. Mungkin di masa yang akan datang handphone tidak akan ada, tapi akan digantikan kacamata Jarvis gitu ya, cikal bakal dari Apple Vision gitu. Dan itu teknologi hologram ya. Apakah kemungkinan ada? Ada, cikal bakalnya sudah ada. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.